Halo, halo, halo Datadors, selamat datang di podcast Teknologi Sains Data, Data Dialogs. Dengar kita berdialog. Aku Nadra, mahasiswa Teknologi Sains Data Angkatan 2023 yang akan menjadi pembawa dialog beberapa menit ke depan. Nah, kita lagi bareng bintang tamu spesial banget nih buat episode pertama kita. Kita lagi bareng Mas Ripai. Halo Mas Ripai. Nah, Mas Ripai ini adalah mahasiswa Teknologi Sains Data Angkatan 2021 yang bakal menemani kita beberapa menit ke depan nih. Gimana Mas Ripai kabarnya? Ya, alhamdulillah mental masih aman sih untuk agak semester tua, sekarang kan semester 6. Baik-baik aja. Puji Tuhan masih baik-baik aja sampai saat ini. Nah, di episode kali ini kita akan berdialog seputar data science, apa dan gimana sih peluang karir data science ini di masa depan. Episode kali ini spesial banget nih Mas Ripai buat Datadors di luar sana yang belum familiar tentang apa itu science data. Mas Ripai bisa kasih kita nggak gambaran umum dan implementasi di masa depan tentang data science ini? Oke, kalau dari yang awam banget nih, kayak sebenarnya data science itu ilmu irisan ya, kayak ilmu terapan juga dari statistika. Jadi dia tuh gabungan antara komputasi, statistika sama domain knowledge. Jadi dari ketiga itu intinya adalah data science itu gimana kita tuh bisa menarik suatu informasi dari data apapun itu ya. Dan data science itu penting banget nih karena yang kita tahu ya di mana-mana sekarang tuh kan data tuh kita pasti bersinggungan kan sama data ya, entah itu data lokasi kita, data gambar yang ada di sosial media, data tweet yang ada di Twitter dan sebagainya, itu sangat banyak sekali ya. Jadi implementasinya sangat luas, terutama untuk kedepannya. Seperti di kalau yang paling marak sekarang kan kayak ChatGPT nih, itu yang benar-benar kayak groundbreaking banget ya. Semua orang sekarang pakai ChatGPT, Iya, benar-benar mengancam kayak beberapa pekerjaan yang lain gitu kan. Oke, jadi menurut Mas Ripai sendiri seberapa penting sih sains data itu di era yang akan datang, yaitu era industri 5.0? Oke, kayak industri 5.0 itu kan lebih fokus ke, seingatku tuh kayak personalisasi ya. Jadi dengan adanya ChatGPT, apalagi kalau Datadors sudah cobain ChatGPT 4, itu kan ada banyak sekali nih kayak agent gitu. Kita bisa customize. Pengennya ChatGPT itu membantu kita kayak apa gitu kan, kita bisa customize. Jadi benar-benar implementasinya tuh sangat luas banget untuk membantu kita di kehidupan sehari-hari. Oke, Mas Ripai sendiri kesibukannya akhir-akhir ini apa sih? Untuk kesibukan sih ada beberapa ya. Kalau mungkin dari yang nggak terlalu kayak fokus dulu nih, kesibukannya hiburannya tuh ya main game sih. Oh, main game apa tuh Mas? Mungkin ini sih kayak Mobile Legend, pasti teman-teman tahu sih. Itu bukan kesibukan sih, itu kalau waktu luang aja. Tapi kalau yang mau serius itu tuh kayak kesibukan yang pertama tentu aja tanggung jawabku ya sebagai kuliah di semester 6 ini. Terus yang kedua juga ikut organisasi. Sementara ini aku ikut di IRIS, kayak organisasi research gitu yang ada di Teknologi Sains Data. Terus yang ketiga fokus ikutan lomba-lomba sih sekarang. Tapi kalau saat ini aku lagi fokus Satria Data sama ya yang lain-lain tuh kayak lomba-lomba infografis gitu sih. Keren banget nih Mas Ripai. Mungkin Mas Ripai bisa review sejauh ini nih teknologi sains data itu kayak gimana? Mungkin Mas Ripai bisa kasih 3 kata nih. Oke, 3 kata untuk TSD ya? Iya. Yang pertama data ya kan, pasti karena emang data kan. Terus yang kedua baru. Jadi menurutku tuh baru di sini tuh bukan cuma dari prodinya, bukan dari ilmunya, tapi orang-orangnya. Bahkan kayak kita kan, dosen kita kan juga baru-baru semua nih. Iya, benar-benar. Masih muda-muda semua, bahkan nggak selisih jauh lah sama kita. Gitu. Terus yang ketiga penantang.
Wih, menantang. Jadi berarti Mas udah menjalani perkuliahan sama 3 tahun. Mungkin Mas bisa ceritain pengalamannya gitu, mungkin ikut magang atau lomba atau organisasi gitu Mas. Oke, yang pertama ya tadi ya dari magang dulu. Kalau magang sih aku sekarang baru kemarin waktu liburan kemarin itu tuh magang di Linknet, PT Linknet. Itu aku jadi bisnis analis. Wah. Ini aku. Iya, boleh diceritain Oke, Mas gimana? kalau bisnis analis aku tuh kalau di Linknet lebih ke analisa proses bisnis gitu. Jadi kayak misal dari contohnya nih kayak dari penjualan sampai dengan pemasangan internet gitu tuh apa sih tahap-tahapannya, lalu di bagian mana kita tuh bisa evaluasi sama improve tuh di bagian mana. Jadi fokusnya lebih di situ. Itu tadi untuk magang. Terus yang kedua lomba ya? Iya, lomba. Oke. Kalau lomba sih sekarang alhamdulillah udah sebenarnya ikut lomba tuh udah banyak sih dari awal-awal. Tapi yang baru berbuah tuh di akhir-akhir ini kayak kemarin untuk lomba infografis aku alhamdulillah bisa dapet finalis. Ini Ya ini sekalian flexing nih Mas. ya dikit-dikit. Dikit-dikit. Oke. Terus yang terakhir organisasi ya. Organisasi. Kalau organisasi dari awal aku masuk ke kuliah itu aku pertama join BEM, BEM FTMM ya. Jadi aku dulu staf di PSDM dan waktu itu ngehandle proker internal sih gitu. Terus yang kedua alhamdulillah aku diamanahin sama teman-teman TSD untuk jadi wakil ketua himpunan. Dan ya dari himpunan itu aku tuh kayak belajar banyak banget sih. Yang membentuk aku sekarang tuh menurutku dari aku tuh join himpunan mahasiswa teknologi sains data. Asik. Nah, udah keren banget nih Mas Ripa udah nyeritain pengalamannya juga dan udah disebutin juga magang yang ngapain, terus ikut lomba apa aja dan organisasi apa aja. Keren banget ya Mas Ripa ini. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita ada ice breaking dulu nih Mas. Seru banget ya kan Mas, buat mencarikan suasana dan buat suasana jadi lebih seru nih, kita ada ice breaking yang dipandu langsung oleh produser kita nih. Halo produser. Halo. Halo. Di belakang kamera ya. Oke. Di sini aku bakal ngasih ice breaking itu sambung kata ya. Jadi nanti salah satu dari kalian aku bakal kasih satu kata, misalnya kursi, si. Di suku kata terakhir si itu lanjutin ke peserta selanjutnya, misalnya Nadra silau gitu, terus lau apa gitu. Ya nanti bakal terus-terusan ngulang sampai nggak ada yang bisa jawab, dan kalau nggak bisa ada yang jawab bakal ada hukumannya. Wah. Oke. Menantang ini yang maksud aku menantang tuh kayak gini. Ini kan udah menantang kan. Iya benar. Mungkin kita bisa trial dulu kali ya produser. Oke, untuk kata pertama aku bakal kasih ke Nadra, lampu. Nah, berarti aku sambungin punya ya. Iya, betul. Puas, Puas. Asri. rimbun, Bundar. darah, Rahmat. mat, Tiga, dua, satu. Oke, gitu ya. Jadi bakal ada yang kalah nanti, ada Aduh hukuman. masih terakhir lagi. Oh, ini masih trial loh. Ini abis ini aku bakal menang sih. Oke. Boleh lanjut nih. Hukumannya apa tuh produser? Oke, nanti bakal di-spill dong kalau udah ada yang kalah dong. Oh, dirahasiain. Lanjut. Oke, ini udah serius ya. Kata pertama aku kasih ke Mas Ripa ya. Itu meja. Meja. Jambu. Bulat, Latar. tarik, Rik. 3, 2, 1. Oke. Ini Pinter banget Nadra kalau kayak gini. oke. Makasih loh, Ini Mas. mainnya skor ya. Jadi jadi Oh. 2. Oh 3 kali. iya. Wah. Oke. Ih, padahal aku udah seneng banget loh.
Betul. Oke, untuk kata kedua aku bakal kasih ke Nadra pintu. Tutup. Tupai. Pai. 3, 2, 1. Oke. Oke, satu imbang ya. Wah. Sedikit. Final nih, final. Oke, final ya. Aku bakal kasih ke Mas Ripai lagi. Apa ya? Kasih ya. Tembok. Waduh, udah susah nih aku. Langsung kalah aja. Suren nih, Suren. Oh iya. Oke, kalau gitu Mas Ripai kalah dan hukumannya ini aku bakal kasih bando dan bakal harus dipakai sampai akhir podcast. Oke. Pasrah banget kayaknya Mas Riwa ini. Wah. Silakan dipakai. Ih, lucu lagi. Oke, seru banget ya Mas ice breaking-nya barusan. Kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, tadi Mas Ripe kan udah cerita nih ada pengalaman magang, ada organisasi, ada lomba juga. Mungkin boleh dikasih nih tips and trick buat Data Doors buat ikut magang itu. Oke, untuk magang sendiri itu sebenarnya lebih ke gimana kalian tuh cari sih. Tapi sebelum kalian cari, kalian tuh harus persiapin dulu dari diri kalian, kayak harus nyiapin CV dulu. Gimana sih cara CV yang menarik? Nah, nanti kan pasti dari Himatesda akan ini ya. Iya, benar-benar. Nah, tunggu nanti di Himatesda. Itu nanti akan dibantu nih dari awal sampai akhir tuh kayak gimana. Terus selain CV, kalian siapin mental juga sih, karena kan kalian harus siap akan penolakan gitu-gitu kan. Ya ikuti proses. Mungkin itu sih kalau magang. Terus yang kedua? Lomba. Oke, lomba ya. Kalau lomba yang pertama menurutku kalian lihat dulu dari diri kalian itu tuh kalian passionnya di mana. Kalau misalkan aku sekarang lagi fokus sama infografis nih, jadi aku cari dulu nih lomba infografis yang kira-kira bagus tuh mana. Aku ambil tema yang topik dan tema yang bagus. Nah, terus yang kedua yang nggak kalah penting itu tuh kalian harus cari teman. Jadi dalam artian temen kalian ini tuh harus jadi support system kalian juga. Suportif ya. Ya harus suportif juga dong. Waktu misal kayak kelompokan gitu, kalian teman kalian tuh juga harus bisa ngimbangin effort kalian waktu ngerjain lomba. Menurutku malah lebih susahnya dicari temen sih, karena kita harus menimbang-nimbang kecocokan kita, terus kapabilitas dari teman kita itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya organisasi sendiri kan di lingkungan kampus tuh banyak banget ya Mas. Kayak kita ada UKM yang bermacam-macam, mulai dari olahraga, seni, terus kita ada BEM juga, ada BEM-U, ada BEM fakultas, dan HIMA juga. Tadi kan Mas Ripe tuh terjun langsung ya ke organisasi-organisasi itu, kayak BEM dan HIMA. Apa sih alasan Mas buat milih organisasi itu? Oke, kebetulan sampai tahun ketiga ini kan aku masih aktif lah gitu ya di organisasi ya. Jadi karena mungkin karena aku tuh juga udah ngeset dari awal aku waktu masuk kuliah tuh aku tuh ngeset dulu nih, kayak tahun pertama tuh aku mau fokus apa sih, tahun kedua gimana, 3, 4 juga ya walaupun nggak secara spesifik tapi aku tuh udah tahu dulu kayak aku mau ngapain. Oke. Terus karena aku juga suka bersosialisasi, jadi pas aku tuh lebih incernya ke organisasi gitu. Jadi waktu tahun pertama aku menganggap kayak ini saatnya aku tuh cari teman yang banyak gitu. Kan masih belum terjun ke prodi banget nih gitu kan. Jadi aku masih cari teman yang banyak dengan apa? Oh, waktu itu ada organisasi BEM. Oh iya. Oke, nah makanya itu aku tuh join BEM. Terus tahun kedua aku tuh waktu itu mikir kayak kayaknya setelah fokusnya tuh terlalu luas nih, kayak mungkin ada BEM kayak terlalu luas nih tingkatnya fakultas. Aku pengen mulai balik lagi kayak ke HIMA, ke teknologi sains data lah. Waktu itu tahun kedua alhamdulillahnya juga ya bisa diamanahin jadi wakil ketua himpunan. Mungkin itu sih yang kedua. Nah, cara Mas Ripai sendiri buat nyimbangin semua kegiatan itu dengan perkuliahan apa? Gimana tuh? Oke, yang pertama ini sih, kalau menurutku gimana cara ngimbangin,
sama kuliah sama organisasi ya. Iya. Bisa. Yang pertama tuh aku tuh nggak pernah nganggep bahwa kuliah itu sebagai kayak beban gitu. Jadi aku menganggap bahwa kuliah itu emang tanggung jawab gitu. Jadi Set, keren banget. jadi namanya tanggung jawab itu kan kita udah mulai, jadi harus kita selesaikan. Jadi menurutku agak salah sih kalau misalnya menganggap kuliah itu beban. Jadi lebih ke bentuk tanggung jawab kita. Jadi apapun itu selain tanggung jawab ya kita sesuaikan sama tanggung jawab kita. Nah, salfok dikit Mas Rifai lucu. Nah, kita mungkin lanjut ke tips and trik perkuliahan nih. Mungkin bisa antara mahasiswa ke dosen atau masnya sendiri gimana sih menjalani perkuliahan selama ini gitu. Oke, menarik banget sih pertanyaannya. Mungkin untuk tips and trik kuliah, yang pertama kalau ini ngincer nilai ya, pasti kan kita kuliah ngincer nilai. Iya, benar. Jadi kita harus tahu dulu nih kuliah, misal kita mau ambil mata kuliah, kita tuh harus tahu misal dari kontraknya, materi-materinya tuh kayak gimana, terus overview-nya tuh kita harus sudah bikin strategi dulu dari awal. Misal kayak ada kan dari kontrak tuh ada persentase juga nih, Iya, benar. ada kuis, UTS, UAS, itu tuh mungkin kita bisa fokusin. Misal bobot tugas tuh lebih besar nih, kita fokus kalau misalnya kita tugas atau praktikum ya kita benar-benar all out di situ gitu. Terus selanjutnya yang kedua, selain dari kontrak dan materi itu tuh kita kan UAS tuh kan hampir semua tuh kayak final project kan. Iya, benar. Nah, yang penting itu adalah gimana kita tuh bisa tahu ekspektasi dari dosen kita. Kayak Wah, dari project-project ini tuh kayak tergantung dosen juga kan. Kira-kira dari dosen A atau dosen B itu tuh ngeset bar untuk dapat A tuh gimana sih gitu. Jadi menurutku dari situ tuh kita bisa memaksimalin nilai kita di kuliah. cukup berat ya harus memahami dosen. Nah, kalau Mas Rifai sendiri nih ada itu nggak sih alur belajar tersendiri atau sumber belajar Mas Rifai itu selama ini dari mana tuh? Buat datadors muda nih, mahasiswa baru kita angkatan 24. Oke, menurutku ya untuk angkatan 24 kalian nggak usah kayak terlalu muluk-muluk langsung belajar Python atau lain sebagainya. Kayak kalian nikmatin dulu aja waktu perkuliahan dari semester 1, semester 2, karena kurikulum kita tuh juga dibuat ya untuk menyesuaikan juga. Jadi nggak perlu muluk-muluk dari awal langsung ambis dan lain sebagainya. Kalian explore dulu ke diri kalian, kira-kira passion kalian tuh di mana, itu kalian search dulu, baru nanti kalian tajemin lagi dengan skill coding-codingnya itu. Wah, menarik banget ya. Tips and trik dari Mas Rifai nih. Nah, Mas Rifai, nggak terasa ya, udah beberapa menit kita berdialog nih. Kita sekarang udah sampai nih di penghujung acara kita. Mungkin Mas Rifai bisa kasih kesan-kesan dan juga harapan ke depannya. Untuk pesan-kesan di Data Dialogs ini kayak seru banget sih, bahkan aku nggak kerasa juga udah sampai Wah. di penghujung acara. Jadi malu nih. Topiknya juga menarik banget. Aku gak nyangka ya kayak bisa recall lagi sama pengalaman-pengalamanku sebelumnya. Terus pesanku untuk mahasiswa TSD, entah itu 24, 23, 22, 21, mungkin perjuangan sama aku, semangat terus. Kuliah di Sastra Data tuh gampang kalau kita nggak menganggap itu sebagai beban. Gampang. Wah, terima kasih ya Mas Rifai udah mau jadi bintang tamu kita di podcast Teknologi Sains Data episode pertama ini, yang perdana banget nih. Dan buat Datadors yang udah mengikuti dialog kita sampai akhir, kita bisa jargon dulu nih, jargon data dialog. Kalau misalnya aku bilang data dialog, Mas Rifai sama aku barengan bilang dengar kita berdialog. Pakai gerakan ya Mas, dengar kita berdialog. Data dialog, dengar kita berdialog. Sampai jumpa Datadors di episode berikutnya. Bye-bye.